Empu Lunggah terkejut melihat perubahan yang terjadi atas diri Arya Kamandanu. Wajah Arya Kamandanu menjadi tegang, pandangannya memancarkan cahaya kemerah-merahan, dan lehernya bersisik. Empu Lunggah segera sadar bahwa Arya Kamandanu bisa menjadi makhluk yang sangat berbahaya kalau dia tidak segera bertindak. Karena itu, Empu Lunggah tidak menunggu lebih lama lagi. Dia segera melompat, tangan kanannya terangkat tinggi ke udara, kemudian mengayun bola ke arah punggung Arya Kamandanu. Tutur Tinular, Naga Puspa Kresna. Ya, untung aku segera bertindak. Kasihan Angger Kamandanu. Tapi kalau tidak segera aku buat pingsan, dia bisa menjadi berbahaya sekali. Baiklah, aku tidak boleh lama-lama berada di tempat ini. Aku akan segera membawanya pulang ke Gedung Peluk. Kembali Empu Lunggah membopong tubuh Arya Kamandanu. Kemudian pada saat fajar hampir menyingsing, orang tua itu sudah berlari-lari mengitari kaki gunung Penanggungan yang berbukit-bukit. Kakang Kamandanu, rupanya kau sudah sadar kembali. Syukurlah. Lu Jinggan? Ya. Adik Lu Jinggan? Benarkah apa yang kulihat ini? Kau tidak salah, Kakang. Sekarang kau telah kembali berada di Gedung Peluk. Semalam ayahku membawamu, entah dari mana. Kau digotong-gotong dalam keadaan pingsan. Pakaianmu kotor sekali, Kakang. Pakaianmu kotor dan lusuh. Apakah kau tidak ingin berganti pakaian? Biarkan dulu adik lo. Tubuhku masih terasa sangat lemah. Juga pikiranku belum tenang. Kalau begitu, kau harus istirahat, Kakang. Oh ya, apakah kau tidak ingin makan sedikit? Aku baru merasa sekarang. Aku memang agak lapar. Nah, kalau begitu tunggu sebentar ya. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Tunggu sebentar ya, Kakang. Luh Jinggan bergegas meninggalkan ruangan tidur Arya Kamandanu. Sementara Arya Kamandanu masih terbaring sambil merenungkan peristiwa-peristiwa yang baru saja dialaminya. Tak lama kemudian, Luh Jinggan sudah kembali lagi dengan membawa semangkok bubur manis. Aku membuat bubur manis. Makanlah, Kakang. Makanlah sedikit. Tidak usah. Kau tidak usah bangun. Biarlah aku yang akan menyuapimu. Kau berbaring saja di situ. Aku bisa makan sendiri, adik lo. Iya, aku tahu. Tapi aku ingin menyuapimu. Kau mau bukan? Aku menyuapimu. Nah, bukalah mulutmu, Kakang. Di samping manis, bubur ini juga gurih karena aku masak dengan santan kelapa. Kau baik sekali padaku, adik lo. Terima kasih atas kebaikanmu. Sudahlah, Kakang. Aku senang melakukannya kok. Ayo, makanlah. Kau harus menghabiskan bubur satu mangkuk ini ya. Sebenarnya Arya Kamandanu merasa risih, tapi dia tidak ingin mengecewakan hati gadis itu. Karena itu dia menurut saja ketika Luh Jinggan menyuapinya bubur manis. Kau memperlakukan aku seperti seorang bayi, adik lo. Kau memang bayi, Kakang. Bayi yang besar sekali. Ayolah, Kakang. Kau harus menghabiskannya ya. Dan setelah itu, aku sudah menyiapkan minuman untukmu. Air rebusan asam gunung ini sangat baik untuk memulihkan tenagamu. Wah, apa yang kau lakukan di sini, Nduk? Janganlah mengganggu Angger Kamandanu. Biarkan Angger Kamandanu istirahat, Nduk. Siapa yang mengganggu, Ayah? Lihatlah, aku telah menyuapinya dengan bubur manis. Lihat saja, Kakang Kamandanu telah menghabiskan satu mangkuk penuh bubur manis. Siapa yang mengganggu? Maafkan anak saya ini, Nger. Dia memang nakal. Keinginannya macam-macam saja. Tidak apa-apa, Pak Lunggah. Adik lu seorang gadis yang baik. Nah, Kakang, sekarang minumlah. Ayo, minumlah. Terima kasih, adik lu. Nah, sebentar lagi pasti tubuhmu akan menjadi kuat kembali, Kakang. Sekarang biarkan aku ke belakang.
aku harus mencuci perabotan-perabotan ini. Mungkin ayah ingin berbicara denganmu. Luh Jinggan kemudian memungut perabotan dan membawanya keluar ruangan. Ruangan menjadi hening sejenak. Arya Kamandanu masih terbaring di atas tempat tidurnya. Empu Lunggah duduk di tepi pembaringan. Ada yang ingin saya ketahui, Angger. Dapatkah Angger Kamandanu menjelaskannya? Soal apakah, Bapak Lunggah? Soal gejala-gejala aneh itu. Saya khawatir Angger Kamandanu kambuh kembali. Apa sebenarnya yang Angger rasakan? Entahlah, Bapak Lunggah. Saya sendiri tidak begitu jelas. Saya hanya merasakan gejala-gejalanya. Nah, bagaimana rasanya, Angger? Dalam keadaan wajar seperti ini, saya merasa cukup sehat. Saya tidak merasa mempunyai kelainan apa-apa. Tapi entahlah, tiba-tiba saja semuanya bisa berubah. Saya dapat merasakan gejala-gejalanya. Pertama kali saya merasakan jantung saya berdegup dengan kencang. Kemudian disusul suara gemuruh di dalam dada. Saat berikutnya saya merasakan leher saya menjadi sangat nyeri. Kemudian mata saya menjadi panas dan berair. Dan jika gejala-gejala itu sudah muncul, saya menjadi hilang keseimbangan. Saya tidak dapat mengendalikannya lagi. Napas saya menjadi sesak, dan tiba-tiba suara saya hilang. Saya ingin berteriak, tapi rasanya lidah saya lengket di langit-langit mulut. Akhirnya saya hanya bisa menggeram atau meraung-raung. Pada saat berikutnya saya lupa akan diri saya. Saya lupa siapa diri saya. Dan saya tidak sadar lagi apa yang saya lakukan. Saya telah dikuasai oleh kekuatan gaib yang mancing atau merasuk di dalam diri saya, di dalam tubuh saya, bahkan di dasar sukma saya. Rasanya saya menjadi gelisah. Saya kebingungan. Saya menderita sekali. Saya marah. Saya ingin menghancurkan segala-galanya. Bahkan saya ingin menghancurkan diri saya sendiri. Bapak Lunggah, apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri saya? Ada apa di dalam tubuh saya ini? Oh, tenanglah, Angger. Saya akan berusaha menjelaskannya. Itu semua sebenarnya karena pengaruh dari kekuatan gaib ular naga Puspakresna. Angger telah digigit oleh makhluk setengah dewa itu. Dan gigitan itu mengandung racun yang bertenaga gaib. Sekarang racun ini telah bersarang di dalam pembuluh darah Angger. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bapak Lunggah? Saya tidak bisa terus-menerus hidup dengan cara seperti ini. Saya ingin kembali menjadi Arya Kamandanu. Angger tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Sekarang ini sebaiknya Angger Kamandanu istirahat barang beberapa hari. Tenangkanlah pikiran Angger. Tenangkanlah hati Angger. Jiwa Angger harus tetap teguh. Angger harus tetap percaya bahwa semua ini terjadi karena kehendak Sang Yang Widi. Sudah 2 hari lamanya Arya Kamandanu kembali berada di pondok kediaman Empu Lunggah di desa Kedung Peluk. Selama 2 hari itu Arya Kamandanu merasakan tubuhnya biasa-biasa saja. Tidak ada gejala-gejala aneh yang muncul. Dan pada hari yang ketiga, dia pergi ke belakang pondok, ke sebuah sungai kecil untuk membersihkan tubuhnya. Ketika Arya Kamandanu tengah mencuci wajahnya, Luh Jinggan muncul membawa sekeranjang pakaian kotor.
ada di sini? Tadi ayah mencarimu. Aku sudah tidak betah lagi, adikku. Tubuhku sudah sangat kotor. Sudah beberapa hari aku tidak menyentuh air. Rasanya lengket dan berdebu. Aku sudah menyiapkan seperangkat pakaian kering untukmu, Kakang. Tadi aku letakkan di atas pembaringanmu. Oh, terima kasih, adikku. Terima kasih. Oh ya, Kakang. Mengapa kau tidak menyusul kakak Uni ke Majapahit? Mengapa kau menanyakan soal itu? Tidak apa-apa. Hanya sekedar ingin bertanya saja. Kalau kau tidak bersedia menjawab, aku juga tidak apa-apa kok. Aku belum bisa pergi kemana-mana, adikku. Aku sedang menanggung beban yang sangat berat. Ayah juga berkata begitu. Katanya kau tidak begitu sehat. Memang. Aku merasa bahwa tubuhku masih belum sehat. Belum seperti orang-orang. Kakang? Ada apa, Kakang? Mengapa kau memalingkan wajahmu? Tidak. Tidak apa-apa, adikku. Perutku agak mules. Mules? Coba akan kulihat. Tidak. Tidak usah, adikku. Jangan. Lebih baik kau segera pergi. Tinggalkan aku sendiri. Tinggalkan aku di sini. Ada apa, Kakang? Mengapa kau menggigil seperti orang kedinginan begitu? Palingkan wajahmu kemari, Kakang. Mengapa kau menyembunyikan wajahmu? Cepat, pergilah, adikku. Tinggalkan aku sendirian. Cepat, adikku. Ada apa sebenarnya? Ada apa dengan dirimu, Kakang Kamandanu? Arya Kamandanu memang sengaja menyembunyikan wajahnya. Tubuhnya kelihatan bergetar seperti orang kedinginan. Luh Jinggan semakin penasaran. Dia khawatir Arya Kamandanu mengalami sesuatu yang buruk. Dia percaya bahwa Arya Kamandanu benar-benar sakit mulas. Karena itu Luh Jinggan perlahan-lahan mendekatinya, meraba punggungnya. Mendadak Luh Jinggan terkejut bagaikan disengat kalajengking. Dia melihat leher Arya Kamandanu berubah, perlahan-lahan berubah. Dan dari kulit leher itu kemudian muncul sisik. Sisik-sisik ular berwarna hitam. Kakang Kamandanu, ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan lehermu? Luh Jinggan hampir saja pingsan karena terkejut. Dia kemudian melompat mundur dan naik ke atas tebing sungai. Pada saat itu, Arya Kamandanu memalingkan wajahnya. Dan Luh Jinggan melihat pandangan mata Arya Kamandanu memancarkan cahaya kemerah-merahan. Sementara mulutnya mendesis-desis bagaikan seekor ular. Tidak, jangan, Kakang. Tidak, ayah, buka pintunya, ayah. Cepat, ayah, buka pintunya. Cepat, ayah, buka pintunya, cepat. Ada apa, Nduk? Ada apa? Mengapa napasmu ngos-ngosan begitu? Ada apa? Celaka, ya. Kakang Kamandanu. Apa? Ada apa dengan Angger Kamandanu? Cepat katakan. Dia menjadi seperti orang kesurupan, ayah. Oh. Aku takut sekali. Ngeri sekali. Matanya merah dan lehernya bersisik. Cepat, ayah. Cepat, tolong Kakang Kamandanu. Di mana Angger Kamandanu sekarang? Di sana, ayah. Di sana. Di tepi sungai. Cepat, ayah. Oh, baik. Cepat, tolong dia. Ayo kita cari dia. Ayo. Mengapa tidak ada? Mungkin dia sudah pergi, ayah. Tadi dia ada di sini bersamaku, ayah. Sudah berapa lama? Belum lama, ayah. Baru saja. Dia sedang mencuci wajahnya dengan air sungai di situ. Sedangkan aku berdiri di sini. Aku mau mencuci pakaian kotor. Tiba-tiba aku melihat lehernya bersisik. Dan Kakang Kamandanu menggigil seperti orang kedinginan. Terus? Lalu tiba-tiba dia menggeram. Matanya merah. Dan dia menggeram. Dan meraung-raung seperti. Sudahlah. Tidak usah kau teruskan. Sekarang mari kita cari Angger Kamandanu. Tapi aku takut, ayah. Aku takut sekali. Kakang Kamandanu berubah menjadi lain. Seperti. Sudahlah, Nduk. Tidak usah bercerita lagi. Mari kita cari dia. Kita harus segera menemukannya. Empu Lunggah dan Luh Jinggan segera bergegas meninggalkan tepian sungai. Mereka mencari Arya Kamandanu yang nampaknya sudah berubah menjadi makhluk setengah siluman. Luh Jinggan berlari-lari kecil di belakang ayahnya. Mereka mencari Arya Kamandanu di sepanjang sungai. Tapi karena tidak menemuinya, mereka kemudian mencari di tempat lain.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah mereka akan dapat menemukan Arya Kamandanu? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.